Saudaraku Fen Hasan Sabila, di Indonesia bukannya turun wabah yang menderita di negara kita, justru sekarang meningkat. Kenapa seperti itu? Bandel. Jawabannya sederhana, bandel. Sulit untuk diarahkan, sulit untuk diatur. Kalau memang kita ingin selamat dari virus itu sendiri, maka kita harus membentengi diri kita agar tidak menular kepada orang lain. Kita bayangkan saja, yang kena virus selamat, yang di sampingnya meninggal. Kasihan, dia yang membawa, dia selamat dan di sampingnya meninggal, atau di lingkungannya yang meninggal. Banyak ini terjadi di bangsa kita. Artinya, kalau memang mereka sudah terkena virus, berarti dia harus sadar diri. Dia harus mengurung diri dan tidak boleh bergaul pada orang lain. Kalau kita kan tidak, menutup-nutupi agar seolah-olah kita itu sehat. Akhirnya yang celaka adalah orang lain. Saya berharap kepada bangsa Indonesia, Fen Hasan Sabila, resep yang sudah saya berikan agar tidak menular kepada orang lain, maka gunakanlah. Seperti yang sudah saya berikan, kalau kita ambil dari segi bumbu, di situ ada keluak, ada pala, bawang putih, serai, itu yang bisa kita olah. Semua itu yang saya sebutkan tadi adalah bumbu yang dapat menangkal virus. Nah, saudaraku Fen Hasan Sabila, itu kalau kita ambil dari bumbu. Ya, kalau kita ambil dari sayuran, ada cipir, wortel, biji mandingan atau petai Cina, daun belimbing bulu, dan daun kacang tanah. Ambil airnya. Itu dari sayuran. Sehingga kalau sayuran ini tadi bumbunya pakai yang saya sebut tadi, ini semakin bagus, semakin dia melengkapi kekebalan tubuh. Maka kalau bangsa Indonesia nurut aja, maka kita sudah selamat dari kemarin-kemarin. Mungkin Indonesia terbaik di cara penanganan virus corona. Karena kita bandel, sulit diatur sehingga banyak korban. Sekarang banyak yang meningkat. Sudah jelas dia terkontaminasi dengan virus, masuk kerja. Teman sekantor kena semua. Padahal dia sendiri tahu ini adalah kesengajaan yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Inilah yang saya tidak paham sekali, bahwa kenapa bahwa kita untuk mewujudkan manusia yang sehat, akal yang sehat kok sulit sekali. Saya Hasan Sabila, formulator dari PT Puspita Raja Yogyakarta, menyarankan beli semua rempah tidak mahal. Tapi kalau sudah kena, mahal. Rempah-rempah yang kita beli semua itu ada di lingkungan kita. Tinggal kita mau apa tidak untuk melakukannya. Pada kesempatan siang hari ini, saya Hasan Sabila akan banyak menuntun tentang membuat resep, di mana resep-resep itu nanti yang akan saya sampaikan seperti ambeien, asam urat, dan sesak napas. Ya, 3 itu ya Bapak Ibu ya. Maka
persiapkan dulu bolpen dan kertas, karena kuliah pada siang hari ini adalah pelajaran tentang membuat resep. Mari kita mulai. Kita akan berbicara tentang ambeien. Ambeien ada dua jenis, ambeien dalam dan ambeien luar. Penyebab-penyebabnya tentunya ambeien kurang serat, terus kemudian kurang vitamin. Di antaranya adalah vitamin C, zat besi, protein, dan lemak. Maka orang bisa terjadi ambeien. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana kita membuat resep untuk ambeien? Yang pertama, ambillah jambe. Ini untuk ambeien ya Bu ya. Jambe atau buah pinang. 1. Daun waru. Waru lengis ya Bu. Ambil 3. Rambut jagung 1 genggam. Daun dewa 15 lembar. Sisik naga 15 lembar. Daun dewa dengan sisik naga ini hampir sama bentuknya, tapi khasiatnya yang berbeda. Baik. Ini untuk ambeien ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang lagi. Jambe, daun waru, rambut jagung, daun dewa, sisik naga. Untuk jambenya ini semua atau bijinya? Atau biji jambenya? Biji jambe. Berarti nanti dipecah ya Pak ya? Betul ya. Kita ambil aja yang sudah pecahan ya. Jadi nanti resep ini adalah resep yang sudah teruji. Begitu saya menemukan resep ini, saya uji coba, berhasil. Bagus. Artinya kalau sudah bagus ini, janganlah kita akan mengatakan, Pak, kalau tidak ada diganti. Nah ini susah saya. Ada sih gantinya, tapi kan belum teruji kan gitu. Baik, oke. Nah, maka usahakanlah dulu. Saya aja selalu dapat gitu. Mudah-mudahan yang lainnya juga fan Hasan Sabila selalu dapat gitu ya. Iya. Ini yang untuk ambeien. Berapa gelas ini Pak? Airnya ya. Iya. Airnya dari 6 gelas, sisakan 2 gelas diminum pagi sore. Baik. Selama berapa kali atau berapa hari sampai dia mengecil dan sembuh. Katakanlah sembuhnya seminggu, berarti 1 minggu. Kemudian Bapak dan Ibu, banyak fan Hasan Sabila yang menderita asam urat. Ya. Maka resep ini bisa digunakan. Bagaimana cara membuat asam urat? Jadi Hasan Sabila selalu akan memberikan tip-tip resep herbal untuk penyakit. Cuma tidak bisa membuat resep dawet, itu nggak bisa ya. Pak Kumis yang bisa. Bisa, siapa tahu nanti ada dawet dari waru lengis gitu, bisa nggak sih Pak? Aduh, siang-siang panas-panas ngomongin dawet ini Pak Hasan. Aduh, iya. Parah ini. Baik. Kecuali ke Pandak sana. Kemudian Ibu, tentang asam urat. Asam urat ini kelebihan zat purin Bu di dalam darah. Purin itu dari mana ya Pak ya? Purin itu dari kacang, dari jeroan, ya itu zat purin. Purin itu unsur daripada protein. Jadi kalau protein dipecah, ada senyawa purin namanya. Nah, berarti kalau kita kelebihan protein terlalu over, ya,
sehingga kita pasti akan terkena asam urat. Asam urat ini lama-lama karena dia menumpuk di dalam darah, dia akan membentuk kapur. Kalau sudah pengapuran di dalam darah, pasti bagian kaki kaku, bengkak, ngedibel. Itu asam urat ya. Maka cara untuk mengatasinya, kembali lagi kepada rambut jagung 1 genggam. Ini untuk asam urat ibu. Rambut jagung 1 genggam. Biji mahoni ambil 5. Daun salam ambil 10. Daun kepel ambil 5. Daun kelor secukupnya. Daun terus 10 lembar. Terus itu ya memang secara nasional namanya terus ya Bapak Ibu. Jadi kalau bagi kita yang kurang paham tentang daun terus, ini kita bisa buka di internet, bisa googling. Ya, ya kita akan tahu di sana. Terus kemudian daun kepel kemarin Fen Hasan Sabilah ada yang kesulitan, ternyata banyak sekali katanya. Di daerah pinggir-pinggir jalan sekarang penghijauan oleh pemerintah, sekarang sudah banyak yang ditanam pohon-pohon kepel, daunnya berjatuhan di bawah. Nah ternyata itu adalah obat untuk asam urat. Maka bagi mereka yang kesulitan, di Fen Hasan Sabilah ngomong kita di sana, minta tolong kepada mereka, tolong saya tunjukkan yang ada daun terus. Pasti mereka akan memberitahu. Jadi sifat dari Fen Hasan Sabilah, grup saya itu selalu saling menolong, saling menginformasikan. Di mana kita kesulitan, mereka pasti akan menunjukkan. Ya, itu. Maka orang-orang Hasan Sabilah pasti di belakangnya dia pakai embel-embel herbalnya. Ada lidah buaya, ada suket teki, kayu putih, ya. Benar. Ada yang brotowali. Baik. Baik, untuk asam urat tadi ini rebusan airnya berapa nih Pak? Rebusan airnya 7 gelas air, sisakan 3 ya Bu ya. Baik. Tentunya kita cuci bersih dulu ya Bu. Ya, kita cuci bersih. Yang 3 itu diminum pagi, siang, sore. Ini cepat kerjanya Bu. Resep yang saya berikan ini cepat. Ini jangan sampai dirubah dengan yang lainnya. Misalnya Ibu sedang sekarang melanda asam urat, ya. Kemudian Ibu rebus sekarang, besok Ibu sembuh. Kerjanya cepat. Karena saya padukan antara rambut jagung dan mahoni. Ini resep terbarunya Pak Hasan Ya. yang untuk asam urat. Karena kan asam urat pernah ada resep yang lain juga ya Ada. Pak. Tapi ini adalah resep terbaru yang semakin teruji. Ini Semakin saya teruji. lengkapi soalnya. Baik. Ya. Kan banyak orang yang bilang, Pak, asam urat apa ya Pak ya? Nah ini juga nanti kepada Fen Hasan Sabilah, saya sudah memberikan untuk asam urat. Seperti kasusnya HB. HB kan semua orang sudah tahu, banyak yang tahu ya. Masih juga bertanya, HB itu apa ya Pak ya? Kok masih juga mereka bertanya ya? Padahal sudah tahu ya. Jadi nanti tolong Fen Hasan Sabilah, mereka langsung memberikan info kepada mereka yang bertanya. Ini loh asam urat, ini loh HB gitu. Jadi meringankan beban saya untuk menjawab, paling tidak begitu. Baik. Sehingga dalam pekerjaan saya bisa melanjutkan untuk pekerjaan yang lain. Baik. Kalau terbebani juga banyak pertanyaan seperti itu, sehingga saya terbatas waktunya. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham yang saya maksud ya. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu, ada lagi peristiwa yang sangat yang menyakitkan
yang sangat menjadi orang menjadi stres, yaitu tentang napas. Bukan karena COVID. Orang sesak napas dikira nanti kena COVID, enggak. Sesak napas ini sebelum COVID datang, bangsa kita sudah banyak yang terkena sesak napas. Nah, bagaimana untuk melegakan napas atau menyembuhkan pernapasan? Maka ibu catat, saya akan berikan satu demi satu bahan. Jangan sampai keliru. Kalau toh nanti ketinggalan di dalam mencatat, nanti bisa tanya kepada Mbak Mia. Mbak Mia dia sudah punya catatannya. Atau solusi berikutnya, kita mendengarkan talkshow ulangan. Ya. Resep untuk pernapasan. 5 biji mahoni, Widoro upas. Widoro upas itu jenis umbi, Bu. Pahit rasanya memang ya. Widoro upas. Itu ambil sedikit, Bu. Ambil hanya 4 cm. Potong-potong. Biasanya kalau di pasar ini sudah kering. Berarti kita ambil 5 iris. 5 iris. Ya. Widoro upas ya. Terus kentos teki. Kentos teki ini Kentosnya suketeki gitu, iya. Pak? Oh, suketeki itu kan kadang di bawah ada kayak umbinya ya, Pak? Nah, Umbi itu kecil yang dipakai ya. umbinya. Oke. Ya, yang dipakai umbinya ya. Jadi bukan suketnya. Ya, Pak, siapa yang di suketek ini? Pak Robin. Bukan sih? Komprogo ini siapa? Pak Tupar. Oh, Pak Tupar. Pak Tupar. Oke. Berapa Ya, ini, Pak, kira-kira? umbinya ya yang dipakai ya. Umbinya ambil 5. Kemudian rumput angin-angin. Ini tumbuh-tumbuhan yang nempel pada kayu angin. Kayu angin-angin. 1 genggam ini, Pak, atau berapa nih? Sedikit aja, setengah genggam. Setengah genggam. Kemudian serai 4, sirih hijau 4 lembar. Ya. Setelah dicuci bersih, kita siapkan air di dalam panci sebanyak 6 gelas air, sisakan 3. Nah, diminum pagi, siang, sore. Ini untuk sesak napas, Bu. Jadi sesak napas apapun juga jenisnya sama. Misalnya asma, sesak napas karena alergi, sesak napas karena batuk misalnya ya. Ya karena sesak napas karena bakteri. Sama, resepnya sama, Bu. Jadi kalau saya sudah menyampaikan seperti ini, tidak perlu lagi kita akan bertanya, Pak, saya sesak napasnya itu karena batuk ya, Pak. Sama aja. Maupun asma sama, ya. Yang mengganggu pernapasan. Ini soalnya resepnya untuk melegakan napas, Bu. Nah, berarti sudah ada 3 yang saya berikan ya, Bu ya. Mau saya tambah lagi untuk darah tinggi. Darah tinggi ini juga banyak pertanyaan. Jadi saya sekarang baru obrol resep ini. Karena banyak fan-fan Hasan Sabila yang bertanya tentang darah tinggi, terus tentang asam urat gitu. Agar ini mereka tidak bertanya lagi, sudah paham. Dan mereka yang sudah ada catatannya, berikanlah kepada mereka yang belum paham. Darah tinggi ini direbus ya, Bu. Biasanya saya ngasih untuk di jus ya. Di jus yang kulit semangka sama belimbing ya. Saya buat sederhana sekali agar mereka sendiri bisa memprosesnya gitu. Dan saya cari bahan yang termudah.
Misalnya yang kemarin itu saya beli jus semangka, kulit semangka sama selada keriting, agar mereka dimanapun juga bisa memprosesnya. Mau mereka berada di Papua, di Lampung, Medan, Jakarta, Bogor, dimanapun juga berada, pasti bahan itu ada. Cuma yang ini khusus yang akan saya sampaikan, karena adalah bahan-bahan yang harus direbus. Darah tinggi, ambil 4 buah belimbing wuluh, ya, dipotong-potong. Daun dewa 10, daun apa kalau Jawa bilang ceploan ya, ceploan itu. Cipluan ya, cepluan. Ya, itu ya. Ambil 10 juga. Brotowali 15 cm. Daun luntas atau beluntas 15 lembar. Daun salam 5. Ini adalah resep untuk darah tinggi ketika darah tingginya tidak bisa turun dengan minum obat. Karena bandel ini ya. Ya, karena bandel. Maka di situ ada belimbing wuluh sama brotowali. Jadi satu hal. Biasanya saya memisahkan ini. Tapi kalau terjadi darah tingginya itu bandel, sulit turun, ya resepnya ini. Jadi ini nanti rasanya kecut, pahit jadi satu ya Pak? Betul. Ya? Jangan dibayangkan ya. Nggak mau ngebayangkan yang seger-seger aja Pak. Masa kalau buka puasa ngebayangin yang pahit-pahit kan nggak enak. Biarkan aja kenangan yang pahit ya Pak ya. Ini rebusannya jadi berapa? Jadi kenangan apa itu? Ya maksudnya biar aja kenangan yang pahit. Tapi kalau resepnya Pak Hasan pahit nggak apa-apa gitu kan. Namanya juga obat kan. Joni dong. Lagi ngimpi nih. Berapa nih Pak resepnya? Resepnya. Airnya. Ukuran airnya 6 gelas. 6 gelas. Sisakan 2 diminum pagi sore. Sampai berapa hari untuk darah tinggi ini kita jangan sampai 3 kali Pak ya membuat ya. Jadi kan saking pinginnya, wah pingin cepat sembuh lah, 3 kali tak minum. Jangan sampai 3 kali Pak, karena hubungannya dengan jantung. Ya, saya ingatkan, darah tinggi ini hubungannya dengan jantung. Dan misalnya kita sudah 2 hari mengkonsumsi, kita segera cek. Kalau sudah normal ya sudah. Oh, jadi gitu ini ya. Hanya sekitar untuk 2 hari saja ya. Oke, baik. Nah, resep ini Pak, kalau memang saat ini kita pakai obat-obatan terus ya, tidak berani melepas itu. Kalau melepas langsung naik, Bapak gantikan dengan ini. Kemudian Bapak lepas obat, Bapak cek sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan. Kalau aman berarti lepas. Selamatlah Bapak dari darah tinggi. Ginilah caranya melepaskan untuk kebiasaan kita mengkonsumsi obat kimia. Baik. Nah, saya sudah memberikan ya Pak ya. Artinya warisan ilmu sudah saya berikan pada penjenengan. Bagaimana penjenengan untuk mengolahnya? Ya. Asal jangan minta gonta-ganti aja, nanti adminnya juga pusing ya. Biasanya memang kalau masih bisa sih agak mirip nggak apa. Tapi kalau memang sudah memang harus itu, jadi susah ya Pak ya. Karena senyawanya kan memang harus diteliti lagi begitu ya Pak ya. Betul. Untuk penggabungan tadi ya, penggabungan senyawa ini dan jadi, senyawa ini. Menyatukan antara senyawa ini sulit loh Pak. Baik, benar banget Pak. Kita menyatukan sesama kelompok aja susahnya begitu memusingkan. Ya. Jadi antara orang yang saling
saling keras, saling mempunyai karakter dan watak yang berbeda, disatukan sulit. Sebenarnya itu gambaran apa yang ada terjadi di dalam tumbuh-tumbuhan. Maka adalah namanya seleksi. Untuk memilih orang kita harus hati-hati melalui psikotes, dengan dia memilih sehingga dapatlah orang yang terbaik. Begitu juga dengan herbalis, seorang farmasi, dia melihat ada tumbuh-tumbuhan yang kandungannya bagus, yang bisa disatukan, dia bekerja di dalam tubuh tidak mengganggu organ lain. Itu yang paling sulit itu. Baik. Banyak juga orang yang membuat obat tapi dia akan mengganggu organ-organ lain. Asal Contoh, aja ya, Pak, ya. Contohnya dia untuk membuat resep darah tinggi, tapi jantungnya berdebar keras, cepat, ya, denyut jantungnya lebih cepat, yang berarti ada senyawa di situ yang mengganggu pengentalan darah. Nah, dan resep darah tinggi ini tadi Bapak Ibu, kalau terjadi memang di darah kita ada pengentalan, berarti sudah teratasi. Pakai apa saya ngatasinya? Yaitu pakai ceploan dan beluntas. Itu untuk pengencer darah. Terus untuk menurunkan tensi pakai apa? Pakai brotowali dan daun salam. Sudah lengkap Ibu, ya. Agar kita tidak pusing, tidak ngeliar dan sebagainya, saya pakai daun dewa. Jadi darah tinggi biasanya orang pusing, seperti vertigo, saya sudah atasi. Maka setiap penderita darah tinggi, semua yang saya sebutkan, maka ini akan selesai. Kita tidak pernah pusing lagi, kita tidak pernah ngeliar lagi, kita tidak pernah jantung berdebar-debar. Kita tidak merasakan bahwa darah kita terjadi pengentalan. Ya, ini sangat penting bagi saya. Untuk dari beberapa resep yang saya berikan, darah tinggi ini adalah resep yang paling penting. Kenapa? Sebab darah tinggi dapat menggagalkan fungsi ginjal. Darah tinggi bisa membuat mata itu menjadi buta, stroke mata. Dan darah tinggi bisa memecahkan pembuluh darah otak, jantung. Maka perhatikanlah dengan baik-baik ya. Jadi nanti resep yang sudah saya berikan, walaupun ada orang yang datang yang mau ngacau gitu Bu ya, itu lebih bagus lagi ditambahi ini. Jangan. Ini ada ukurannya, ada dosisnya. Setiap saya memberikan pasti ada dosisnya. Jangan berlebihan. Ingat, darah tinggi berhubungan dengan jantung. Itu pesan saya. Baik, begitu, terima Mia. kasih. Iya, Pak Hasan, terima kasih. Kita sudah mendapatkan 4 resep sekaligus hari ini ya. Iya. Tadi ada resep sesak nafas, darah tinggi, ambeien, dan juga asam urat.